ini masyarakat kita ini datang ke jaksa itu langsung ketakutan. Datun ini datang ke masyarakat itu bukan untuk dilayani, tetapi CPN ini untuk melayani masyarakat dan gratis. Ya, sejauh ini dari yang kejaksaan pantau sendiri, kendalanya apa yang membuat sehingga terhalang pembangunan tanah pongkor ini? Di situ yang jadi masalah adalah dari tahun 2017. Ya. Namun sampai tahun 2019 tidak juga selesai. Ya. Akhirnya pihak BWS memohon LO atau pendapat hukum kepada kami untuk bisa pekerjaan tersebut diselesaikan. Dengan itu kami memberikan pendapat hukum dan juga kami melibatkan juga di sini dari Kejati Asdatun untuk memberikan pendapat hukum Ya. kepada BWS karena pendapat hukum itulah proyek dari pembangunan alur Tanah Ponggol bisa dapat dikerjakan dan dapat selesai. Ya, sejauh ini dari yang kejaksaan pantau sendiri, kendalanya apa yang membuat sehingga terhalang pembangunan Tanah Ponggol ini, Pak? Di situ yang menjadi masalah, di situ yang jadi masalah adalah penggantian lahan, tanah pengganti di situ. Di sini pada saat itu memang besarnya dari tanah tersebut belum dapat diberikan oleh BWS pada saat itu, karena harga tanah yang pada saat itu melambung tinggi, tidak sesuai dengan perhitungan dari KJPP. Sedangkan negara ini membayar sebenarnya harus ada dasar dari perhitungan dari KJPP. Nah, seperti itulah kemarin masalahnya. Mungkin itu aja bisa jadi dari pemerintah daerah untuk yang namanya menjelaskan kepada masyarakat dasar-dasar hukumnya itu apa. Dan untuk yang namanya masyarakat untuk meminta kembali tanah tersebut, kita tidak bisa yang namanya untuk mengganti rugi dari tanah tersebut kalau tidak ada gugatan dari si masyarakat. Karena pada saat masyarakat menjelaskan, menyerahkan dan pada saat membangun itu pun tidak ada keberatan pada saat itu. Kalau masyarakat kepingin supaya tanah tersebut diganti rugi, silakan mengajukan gugatan. Dan pemerintah pun bisa di situ karena sudah yang namanya yang sudah dibangun dan sudah dikuasai pasti terdaftar di register aset. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang pasti program utama adalah untuk menyelamatkan aset pemerintah daerah. Itu yang pertama. Coba diulang Pak, sekali lagi. Apa itu? Yang pertama. Yang pertama, Apa itu penegakan hukum di bidang perdata? ya. Penegakan hukum di bidang perdata. Apa saja yang dikerjakan oleh jaksa dalam sebuah pemerintah daerah, khususnya di Samosir ini. Lalu pelayanan hukum apa yang kepada dilakukan oleh Kita melakukan koordinasi atau mediasi. Apabila nggak tercapai dari mediasi, kita melakukan gugatan untuk membubarkan PT itu. Jadi kalau kita udah melakukan pembubaran PT ini sangat luar biasa. Kenapa? Sangat berpengaruh. Contohnya dia punya PT ini, itu kan kakak. Di kakak itu siapapun kan kadang-kadang ini kita mau nipu membuka PT-nya. Tapi kalau dia udah ada di dalam kakak itu nggak bisa lagi diganti namanya atau anaknya karena udah terdaftar semua. Itulah maka kita pernah melakukan penggugatan untuk membubarkan daripada PT itu. Oke, selanjutnya apa tadi pertanyaannya? Apa saja yang berarti sama dengan pertanyaan saya tadi ya. Apa saja yang sudah yang harus dilakukan oleh jaksa pengacara negara sendiri? Pertanyaan tadi yang saya tanyakan. Pemerintah. Iya, untuk mendukung pemerintah setempat. Ya. Kalau untuk mendukung pemerintah, kita banyak hal di sini. Kita juga bisa bersidang apabila nanti kita menerima SKK dari pemerintah untuk
contoh ada yang menggugat. Ya. Nah, kita bisa di situ mewakili pemerintah berdasarkan dari SKK. Kalau untuk mendukung program pemerintah, salah satunya penyelamatan aset. Di sini banyak aset pemerintah yang bermasalah. Aset ya. Ya, jadi di sini peran jaksa pengacara negara adalah untuk menyelamatkan aset-aset pemerintah daerah yang bermasalah tersebut. Disitulah bisa peran jaksa. Yang pasti JPN ini bisa mewakili, membantu pemerintah setempat ya. Kalau seandainya biasanya kalau ada kasus mereka lebih cenderung mengambil pengacara, begitu kan? Karena kita tahu secara umum seperti itu. Nah, inilah baru kita tahu bahwa jaksa pengacara negara ini bisa bersama-sama mendampingi pemerintah setempat untuk melakukan gugatan. Ya, begitu ya. Selanjutnya untuk menutup bincang-bincang kita saat ini, saya minta kesediaan Bapak Richard untuk mungkin ada pesan-pesan atau harapan-harapan kita ke depan. Oke, terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih. Ini sebetulnya program di kejaksaan itu kan ada pelayanan hukum, tetapi masyarakat tidak mengetahuinya, makanya gembada. Dan kadang ini masyarakat kita ini datang ke kejaksaan itu langsung ketakutan. Apa sih? Pasti dalam kutip orang itu uang atau apa, sementara datang ke masyarakat itu bukan untuk dilayani, tetapi JPN ini untuk melayani masyarakat dan gratis. Tidak ada dipungut sama sekali ya. Ini khusus memang dulu kan istilah kita ini orang kejaksaan ini harus dilayani. Sekarang udah terbalik, kita yang melayani masyarakat itu. Tapi kami mengharapkan kepada masyarakat Samosir, kalau ada permasalahan masalah hukum, datang, kita menyediakan pos pelayanan hukum di kejaksaan, tidak dipungut apapun, gratis. Mungkin Pak Saragi ada mau disampaikan, Pak? Ya, sedikit saja ya. Iya. Perlu diingat pendengar radio Samosir Iklim, kalau di Kejari Samosir itu memiliki 6 bidang. Ya. Selain di bidang datum ya, Datum Tata Negara, ada lagi bidang pembinaan, bidang intelijen, bidang pidana khusus, bidang pidana umum, dan bidang barang bukti. Itu. Dan Kejari Samosir melakukan pelayanan secara gratis pada masyarakat Samosir khususnya.